Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya Nandar merasa pintar membahas konsep keselamatan di dalam Kristen. Tetapi seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tercatat bahwa Nabi Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat kepadanya setelah dia meninggalkan dunia ini. Dan setelah pemuda cerdas ini mengatakan hal itu, Nandar kelihatan bengong saudara dalam Tuhan. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Si Edis malah merajuk, Nandar, saya angkat tema ini, kenapa kamu tema jaminan keselamatan? Jaminan keselamatan ini adalah konsep fundamental yang ada dalam Kristen. Orang Kristen quick, oh yes. Ya, ternyata aku berzina karena sudah ditebus dosanya. Makanya saya ingin memberikan fakta dan kebenaran bahwa Yesus tidak pernah menjamin keselamatan orang Kristen. Justru Yesus menjamin neraka bagi orang Kristen. Ya, Matius 5 nomor 20, Markus 9 nomor 49. Siapa yang mengikuti keinginan daging masuk neraka. Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan, orang yang datang setelahku bukan membaptis dengan air, tapi dengan api. Orang Kristen, Markus 9:49 akan digarami dengan api. Kamu malah merajuk, Nandar, temanya ini kan tema dua arah. Lu bertanya tentang Islam, saya bertanya tentang Kristen. Ternyata semua pertanyaanmu saya jawab, tetapi tidak ada satupun pertanyaan yang lu jawab, lari kemana-mana. Saya berbicara tentang Yesus mati diracun, ada ayatnya. Edis, ya, kamu melebar kemana-mana nih, Edis. Ini kan Mazmur nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang diracun? Siapa yang diberi minum anggur asam? Yesus. Tuh. Yohanes 19:28-30. Baca sendiri, Yesus mati kena diracun. Sudah saya bilang, tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, takabur lil mutakabir sodakoh. Saya tidak pernah mengutip Quran surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Ini direkam loh, ada rekamannya. Ya, rekamannya ada. Saya mengutip Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kamu jadi pendengar yang baik saja tidak. Kenapa? Karena kamu menahan malu. Lihat topimu itu. Telinga ditutupi, mata ditutupi. Benar kata Allah. Ya, apa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah ditutup. Wa ala absorihim, penglihatannya sudah tertutup. Wa lahum adzabun azim. Kakak alumni berkas lalu. Edis lu, kalau sama muslim awam sok jago. Nih, debater muslim yang tak terkalahkan. Ya, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat tentang jaminan keselamatan. Debat offline, saya pendebat, saya pengacara. Insya Allah nanti teman-teman doakan. Nanti pengacara terkenal seperti Hotman Paris, punya mobil Mercy, punya mobil Lamborghini. Kristen, gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Nih, Des. Orang Kristen itu dijamin masuk neraka. Ya, kamu bertanya tentang si Paulus botak, di mana dalilnya? Ini nubuatan tentang si Paulus. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, waduh, makasih berkas lalu ya Allah. Dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Tuh, si Paulus orang Yahudi. Ini dalil si Paulus botak. Nih, Imamat 13:41 si Paulus botak juga ada. Tuh, ia tahir. Kamu ngerti nggak arti tahir itu apa? Si Paulus botak ada dalilnya di dalam Bible. Saya ini ahlul kitab, ngerti. Baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Aramaik bisa, baca Arab bisa. Pendeta, bara. Biri. Boro. Dijana, ditangkap, dilawan. Cuma itu untuk mencari perpuluhan. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa di dalam keempat gospel? Kalau ada, dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa berjalan? Pertanyaan ketiga, kalau orang Kristen mati,
terjatuh dalam dosa, wik-wik misalnya nih. Misalnya Edis lagi di Medan, wik-wik sama Miyabi. Wik-wik, keluar tuh. Miyabi Kristen, si Edis Kristen, mati tuh dalam keadaan terjatuh dalam dosa. Apakah kamu itu masuk surga? Kalau kamu masuk neraka menurut Matius 5 nomor 20 karena tidak melakukan agama yang benar, apakah ada api penyucian di dalam Kristen? Kalau tidak ada, sebutkan dalilnya. Itu saja. Jangan termenung kok. Sudah kalah PK, kalah debat, kamu salah pilih orang. Sudah? Masih berani datang besok? Sudah belum? Aduh, terima kasih teman-teman. Wah, ya Allah, para sultan ini berkas. Ya, jadi kita tahu sebenarnya teman-teman ya, motif saya layani ya. Silakan Nandar, kasih waktunya dulu. Menyerang dia kalau bukan saya. Kasih waktunya dulu Nandar. Jangan nangis, Dis. Lihat. 377, 5.000. Beda jauh. Kalah PK, kalah debat. Ya, silakan kasih waktunya Nandar, kasih waktunya. Ya, silakan. Ya, teman-teman ya, biarlah teman-teman ya, biarpun motivasi Nandar ini debat-debat seperti ini, walaupun dia memamerkan kebotolannya demi mendapat koin, tidak masalah teman-teman ya. Karena harga dirinya Nandar hanyalah sebatas koin, teman-teman. Biarlah dia menjadi badut, biarlah dia menjadi mainan, yang penting banyak muslim yang kasih gift kepada dia, itulah Nandar, teman-teman ya. Kita jangan seperti itu teman-teman ya. Walaupun kita tidak dikasih gift, tidak dikasih apa, tidak masalah. Yang penting kita tunjukkan kebenaran, teman-teman ya. Nah, Nandar tadi sudah berkali-kali saya jelaskan Nandar ya, bahwa di dalam ajaran Kristen itu Nandar, orang yang telah menerima Yesus itu dibaptis artinya apa? Manusia lamanya sudah mati. Kemudian dia dibangkitkan. Keluar dari air itu tanda perlambang bahwa dia dibangkitkan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak masuk akal pertanyaanmu. Orang sudah menerima Yesus tetapi kamu bilang melakukan kejahatan, itu namanya tidak menerima Yesus Nandar. Ya. Sekarang perkataan Yesus seperti ini ya. Yesus mengatakan seperti ini. Orang yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang ku katakan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin kamu bilang percaya kepada Yesus, tapi seperti kamu bilang wi apa? Itu apa pertanyaanmu macam apa? Ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaanmu nih. Kamu orangnya lari kemana-mana tadi. Tadi kamu bilang masalah, jadi lupa saya kan. Tadi kamu bilang masalah apa tadi tuh? Jadi nggak saya catat nih. Kalau nggak saya catat jadi lupa semua saya tadi dia ngomong apa. Masalah tentang Muhammad yang kamu bilang berkata di dalam hadis bahwa itu saya bini pasti masuk surga di mana. Kok bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri Nandar? Di Al-Quran kan jelas dikatakan bahwa aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Coba Nandar kamu jawab dulu itu. Apakah ayat ini bohong? Coba Nandar. Jelas gak di situ dikatakan? Katakanlah Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Coba ini fokus ke sini. Ini konsep keselamatan. Konsep keselamatan di dalam agamanya Nandar adalah Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap Muhammad dan juga terhadap Nandar. Itu konsep keselamatan dalam agamamu. Sedangkan konsep keselamatan dalam agama Kristen jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Yesus keselamatan dan hidup. Coba di mana Nandar kalau Muhammad ngomong dia adalah keselamatan dan hidup? Hah? Fokus ke sini Nandar, tidak usah lari kemana-mana. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah menyimak ya pembicaraan seorang Nandar dengan seorang pemuda Kristen yang sangat pintar dan cerdas saya katakan, dan juga paham tentang kitabnya si Nandar. Nah, di awal Nandar membahas tentang keselamatan di dalam Kristen. Dan sebenarnya tujuan Nandar membahas itu ya, Nandar membuktikan bahwa konsep keselamatan dalam Kristen itu ya tidak jelas gitu loh. Jadi hal itu pun ditanggapi serius oleh seorang pemuda ini. Bahkan tidak hanya menanggapinya ya, pemuda ini mengatakan bahwa konsep keselamatan dalam Kristen itu jelas ya. Yesus menjamin keselamatan kepada orang
percaya kepadanya. Dan juga menjawab bahwa konsep keselamatan di dalam agamanya Nandar justru tidak jelas. Nabinya saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya setelah dia meninggalkan dunia ini. Ya. Dan itu tertulis di dalam kitabnya Nandar. Nah, saudara dalam Tuhan, sampai di sini, menurut saudara, konsep keselamatan mana yang lebih jelas di antara apa yang disampaikan oleh Nandar dengan apa yang disampaikan oleh seorang pemuda Kristen yang cerdas di video tadi? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang keselamatan di dalam Kristen, itu jelas saudara dalam Tuhan bahwa Yesus menjamin keselamatan orang percaya kepadanya. Itu tidak ngambang. Bahkan Yesus tidak mengatakan mudah-mudahan kepada orang percaya kepadanya, tetapi Yesus memberikan kepastian. Kamu pasti masuk surga. Dan surga yang dipastikan oleh Yesus itu adalah surga yang dibuat oleh Yesus sendiri. Surga yang disediakan oleh Yesus sendiri. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14, di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan di dalam iman Kristen tentang keselamatan. Ya. Dan Yesus juga sudah membuktikan bahwa dia berhak menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ya, salah satunya ketika dia mengampuni dosa seorang perempuan yang datang meminyaki kakinya, dan Yesus mengampuni kesalahan perempuan itu. Dan juga Yesus mengampuni dosa orang berdosa yang disalib bersama-sama dengan dia. Bahkan Yesus menjanjikan bahwa orang itu sudah masuk surga. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya hari itu juga orang ini sudah bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang ini. Ya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Dan banyak ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus menjamin keselamatan. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.